Alhamdulillah kita bersyukur banyak daripada mubalek, dai, para habaib yang hadir. Selanjutnya untuk Mau'idul Hasanah yang pertama akan disampaikan oleh Habib Thahir bin Muhammad bin Sholeh Al-Hamid. Waktu dan tempat kita persilakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha ad-dunub wa tuslihu biha al-qulub wa tantalqu bil usub wa talinu bis-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man masub. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Utamipun sikul muljaki para habaib. Utamipun akhirnya kira Habib Saleh, Habib Umar, Sidir Majeng, dan juga Al Habib Alwi dari Malang, Al Habib Situng dari Bogor niko, Ali Al Habsi Habib Alwi bin Abdullah sekepuru mole niko sekolah hormaten ban hadirin ban juga ketua panitia Al Habib Haidar, Habib Ahmad Al Kaf, bapak kepala desa juga bapak Pak Camat yang kita hormati, ketua panitia, hadirin saya muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kula tak bisa jangan lanjeng kan kita acara niko. Allah Ta'ala ada bu saung guna khomer ben buntoan ben bek-tebakan niko kelakuannya syaitan kebijak yang kui dan kadang makin niko orang dan kadang inem khomer niko sabu-sabu ekstasi dan kadang kewe mainan pas yang kui jomoh bener jomoh racun pak oh ya Al-Quran tado saya terangkan khomer berarti saya haram loh khomer berarti mau sabu-sabu pun ekstasi bo aro tretan nah sepopon menjadiin oneng pianiko terutama agama apa tokoh-tokoh agama saya nyar ya abri jalan kedat ngodotan ancor ngodotan pada situ cerita ada bahaya nah khomer sabu-sabu ekstasi malahan sabu-sabu pun ekstasi nih kok lebih jahat pun lebih bahaya daripada khomer pak berempah nak anak ngoda jadi kurban apa tak tahu pada situ dokter yang datang ke compok semontor beb anak buluh ni ko beb kening jin bener kening jin dia overdosis dia jadi situ jalan periksa aki kilu bulu pemeduk orang makan meletak gila tapi pemeduk nanti gila sih pemeduk ini masih pernah kiai rekan ke pemburu nawar gila dia badan sabung mulaan gila siapa monduk kah mungkin badas tapi monduk adik kemakin niko bahaya nah khomer ekstasi sabu-sabu dari situ cerita para hadirin Imam Barsisoh noko ibadah 200 tahun kitab Irsyadul Ibad boleh tak sombong cuma maca aki mati maki baik deki kepada Habib ini kebanyak orang yang lem-lem niko ibadah selama 200 tahun santrena sebidek ebu anak pas hitung waktu pas setan aropa makai alias bintero bojong ibadah tak ngakan tak nginum atanya si Imam Barsisoh kalian niko mbak Andria mecik kuat dah engkau dia selama ibadah 200 tahun itu ki apa ki ngakan nginum tedung be entak ngakan tak nginum tak tedung apa jangan setan saya Eropa makai gila dia engkau mau nengak kedusan engkau nangis kok engkau tak bisa tedung tak bisa ngakan tak bisa nginum enggak kedusan singkok dia macaran engkau enggak ben ya ala kedusan ben aduh takok ngecok takok engkau Baan azina tako
ngenom khamr bela ban ini mah badorong jual khamr wa iyadu billah jalan begitu masuk ke warung bada orang binek naudzubillah mau binek nek koran di lakeh sampai teku sampai ayah adilen sampai kontong engkau aslekas sampai pun sampai kontong bar sisah gelat niko dan setan kita bang bi setan niko setan engkau tolong engkau ri kontong dak man niko kontongan materi ya engkau abri tolong kabaan asal ban keluar dari Islam wa yadubillah akhirah dak remang kok semacam syahadat dia leer engkau tahalein isyarah bi ma'rifat wa yadubillah akhir pak isyarah bi ma'rifat akhirah barsisoh orang si ibadah 200 tahun neko mati dengan keadaan kafir naudhu makanya hati-hati manzana au syariba khamr naza'allahul iman kama syaikhul qamisu fi rasihi barang siapa orang yang minum khamr kadang kebejomo barang haram ini tidak ada manfaatnya pak mudarat banyak nih kok barang siapa orang yang minum khamr atau ngepil atau sabu-sabu atau ekstasi maka iman cotot dari badan kati sampean muka kelampi dari badan sampean wa iyadzubillah apa tadina ya ruwalah ada kartu noreng karpet TV yatur ngatur boleh malai ampun lah dak make bon pon ibri hukum tak ada hukum akal jalan karena apa karena akal pun rosak wa iyadzubillah afdalul nikmah ba'dal iman al aqlu akal si Allah Ta'ala parengakin kau jaga si sak rusak peganteng lah orang yang gila bada ganteng apa boleh saya cuba apa gila boleh mungkin apa mungkin pesoki orang mun akal tak bener mengupat orang mengadu domba orang ini kok bersekong seret gara-gara homer ekstasi sabu-sabu apa boleh tak orang yang belum pun karena apa ngancoraki akal nikmat si paling raja nih pesoki orang lah tapi mun akal tak bener ada artinya kesokian pepenter lah orang tapi akal kau tak bener sobung itu kepenter makan ahdul nikmat ba'dal iman al aku jaga nih kau akal sempapan nggak kini kau kelaban apa kelaban baca Al-Quran munazil Al-Quran mahwa syifa wa rahmatan lil mu'minin aku turun Al-Quran obat sampai mau posang mau bingung Al-Quran wudu insyaallah beres penghasilan seret sampai niko insyaallah baca Al-Quran bisa elang niko sedajenah niko ya atas kelaban apa Al-Quran insyaallah sampai bakal selamat dunia wal akhirah cokok sekar itu saos motor kaula muga-muga kula sami oleh barokah sahibul hal teka hajat dunia wal akhirah wal afu minkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk mauidhah hasanah yang kedua akan disampaikan Al Habib Umar bin Abdullah Al Muhdar. Tafadhal. Allahumma shalli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa habibina wa safiina wa qurratul ayunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang saya hormati para hadirin wal hadirat wabil khusus tuan rumah dan juga yang saya hormati Sayyidil Walid Al-Habib Tahir bin Muhammad bin Salih Al-Hamid dan juga yang saya hormati Sayyidil Walid Habib Alwi bin Abdullah Al-Hamid Sayyidil Walid Habib Salih bin Muhammad Al-Hamid dan juga akhina al-kiram Al-Habib Naufal bin Abdullah Al-Muhdar akhina al-kiram Al-Habib Haidar bin Ahmad bin Abdullah bin Salih Al-Hamid dan para habaib yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, para kiai, para asatid, tapi tidak mengurangi rasa hormat saya. Alhamdulillah, puji dan puja syukur kula aturake kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Sekama Allah Subhanahu wa taala nakdiraki kalau panjenengan sedaya
kompol situng tempat sekama tempat nikah bedah daripada jasad roh daripada aulia Allah. Alhamdulillah nikah situng kenikmatan kebaikan panjenengan sedaja. Banyak orang saya tak ngerti, saya tak oning, saya nikah belin Allah. Banyak orang-orang saya tak ngauningin napa nikah barokah. Banyak orang-orang saya tak ngauningin dak remah cara nah oleh daripada barokah nah para auliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kula aturake ka junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekan emah berkat daripada perjuangan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaula panjenengan sedaja dadi orang-orang semulja. Perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nikah lanjutaki terusaki bisara bi ulama. Al Habib Ibrahim bin Abdullah Al-Kaf nikah salah situng ulama belin Allah subhanahu wa ta'ala. Sekama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada bual ulama warasatul anbiya, ulama nikah pewaris para nabi. Nanti kalau panjenengan sedaja mau kenal ke ulama, dikenal dengan ulama nikah insyaallah kalau panjenengan sedaja jadi orang-orang semulja pakai yadan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ulama nikah juga nekuk syafaat pakai akhirat tretan. Mong kalau panjenengan sedaja tak kenal lagi badan kalau panjenengan sedaja ka ulama, roh kula panjenengan sedaja tak kenal bi ulama nikah rogi tretan. Dak remajaran kenalan bi ulama sepung sete beb bisa mangkana cek sengkah panjenengan bi kaula kapi nikah ziarah ke ulama, ngirim Fatihah ke ulama, nyabis Fatihah ke ulama tretan nikah carana kaul panjenengan sedaja ngenelaki abe kaul panjenengan sedaja ke ulama pon sese para rabu sedaja. Sesangat kula hormaten ulama nikah lain bi orang-orang engak kati kaula ban panjenengan sedaja. Belin Allah nikah terbagi daripada 4 bagian. Yang pertama daripada walinya Allah ini adalah yang mana wali ini tahu dirinya wali, tapi orang lain tidak tahu kalau dia wali. Ini kata-kata. Mangkan kalau panjenengan saja mon nemu orang ki masih orang nih tukang tebeng, tukang napa? Jangan di ate nikah sukdon, jangan di ate nikah buruk sangka empon karena tak oning. Siapa oning nikah aulia min aulia illah. Siapa oning nikah belin Allah subhanahu wa ta'ala. Ki. Jadi mau neko orang nikah teko dari setel nah ate nikah kudu eja ketretan. Saya nomor 2 beli nikah orang lain oning nikah orang ika beli orang lain sekitarnya tahu oh ini orang wali, tapi saya wali nikah tak oning mun aben nikah wali. Saya nomor 3 napa boleh? Saya nomor 3 orang lain oning aben nikah wali, aben tibi juga oning mun aben wali. Jadi beda derajat kapi orang-orang beli nikah tretan. Karena saya meri kebelian nikah Allah subhanahu wa ta'ala. Beda boleh saya terakhir nikah orang lain tak oning aben wali, aben tibi tak oning mun aben wali. Saya oning Allah subhanahu wa ta'ala. Karena magom kewalian, magom ulama nikah tidak bisa beri bi menosah nikah saya meri Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan tapi bedah daripada ulama nikah ijazaki daripada magom mah kesitung murid tah napa kesitung daripada ketoron nah nikah para aulia illah mangkan tretan banyak semakin
Nah boleh cuman semakin beni sobung wali berde banyak, tapi mereka sekarang nih humul tak tero kenal ben orang ki karena cuman semakin cuma fitnah. Mun berde orang kok ngaku wali nih berarti beni wali ki. Berde orang kok ngaku ulama berarti nih beni ulama. Berdoreng kau ngaku alim berarti nikah beni alim. Tapi nikah yokor daripada amal lah. Makanya orang ulama nikah apa ulama nikah mon berucap kasak mon omong langsung mantep ke aten kau lah pun pacaran saja. Karena apa? Omong na ulama nikah beni kun bicilen nah. Napa saya omong aki ben ulama nikah lastare ya malah. Ya malaki, jadi ulama ni mau ngomong bi amal lah teretan. Kadang bodoh boh, cok amain lah, mak nyabung ngomong loh, laku saya omong mulai aja menorok nyabung. Apa jeng rejong, ke masjid, tapi Jumatan tak ke masjid. Mangkana, kalau pancaran kita aja ngokor daripada manusia ni ke bagus, tak bagus sah, saya tak saya nah. Tengkan neka tengkan orang-orang sebagus neka cek yokor bi dunyan nadaretan cek yokor dari kelambina tapi okor daripada ketakwan ke Allah subhanahu wa ta'ala. Masih orang tak andi orang disaan tapi istiqomah 5 waktu ke masjid saksi aki nikah termasuk orang-orang minas solihin berdebarokan orang datang nikah. Dan Habib Abdul Qadir bin Ahmad bil Fuqi Malang adabu ahli ilm kathir wa ahli barakah galil. Orang ahli ilmu ni banyak tapi orang si ahli barakah ni sekon ni banyak. Dan Habib Abdul Qadir bin Ahmad bil Fuqi adabu banyak daripada kita menemukan ilmu di kitab-kitab ni banyak. Ngalak ilmu ni banyak kitab. Lakin barakah la najduha illa bisalihin. Tapi mon panjenengan ben kaula sedaja ngalah mau mengambil satu barakah sebung pole kecuali ke orang-orang minas salihin. Mangkan orang alim banyak tapi ahli barakah sekon ni mon ahli barakah ni sudah pasti ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Beda kadang orang yang di ilmu tapi ilmu na yang kui kebaik apa kebaik nyare dunya kebe nyare odi beni orang yang di ilmu ngodi agama tapi kadang-kadang orang punya ilmu mencari hidup di agama. Orang masjid ni kenapa ngodi aki masjid beni nyare odi masjid. Orang pondok ngodi aki pondok beni nyare odi pondok. Orang agama bae pon mangkana pentingah kaulah panjenengan saja ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sekiranya cukup saya bisa kula aturake insyaallah manfaat karena anto juga pada Habib sepo orang-orang sepo kaulah saja. Jadi abdinah juga tak bisa abid-abid. Insyaallah sekonik banyak bisa manfaat Pak Ki. Sekonik bisa manfaat Pak Ki. Insyaallah kalau panjenengan sudah di orang-orang semol je kopo lagi bi Allah subhanahu wa ta'ala bi aulia ban ulama Allah subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk mauidhah hasanah selanjutnya akan disampaikan Habib Saleh. Allahumma shalli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidi Rasulillah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد, yang saya hormati
para hadirin, para habaib, para asatid yang saya hormati, Al-Habib Alwi bin Tahir Al-Hamid, Al-Habib Alwi bin Muhammad Al-Habsyi, dan juga Habib Umar Al-Hamid, Al-Habib Haidar, Habib Ahmad Al-Kaf, dan juga para habaib yang lain. Alhamdulillah, hari ini kita bisa hadir di tempat yang mulia ini, dan yakinkan bahwasanya di tempat di mana kita hadir, peringatan haul para wali-wali Allah, para manusia yang dicintai oleh Allah, para manusia yang dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan turun rahmat kepada diri kita, keberkahan akan turun kepada keluarga-keluarga kita, anak dan istri kita, berkat orang yang menyintai Allah Subhanahu wa taala dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, berkat orang yang cinta kepada Rasul dan dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau para wali-wali Allah, dalam kehidupan beliau yang beliau harapkan hanyalah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana beliau bisa mendapat peringkat, bisa meraih kecintaannya Allah kepada hambanya. Maka dari itu saudara-saudara, dikatakan oleh Habib Tahir tadi tentang bagaimana kita mendidik anak kita dari bahaya narkoba, dari bahaya minuman-minuman keras. Ini nanti yang bahkan bisa menggelapkan hidup masa depannya. Ini nanti yang bakal bisa menutup daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, penghalang untuk mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu saudara-saudara, seseorang tidak jadi orang wali kebanyakan kecuali didikan dari kecilnya dari orang tuanya, didikan kebaikan, saudara-saudara. Maka dari itu dikatakan wa yansha'ul fityanu minna ma kana awwaduhu abuh. Tumbuh besar anak kita apa yang telah dibiasakan oleh orang tuanya. Napa sih biasaki oleh orang tua nanti kopon yang bakal dibawa oleh anak-anak kita, saudara-saudara. Maka dari itu tempat yang paling baik adalah didikan-didikan agama, didikan di mana yang telah dianjurkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anak kalau sudah bisa selamat dari narkoba, dari minuman keras, ditujukan kepada ilmu yang manfaat, ilmu di mana di situ para habaib, para guru-guru besar tumbuh yang telah jelas jadi orang-orang baik. Beliau belajar ke fulan jadi orang baik, beliau ke guru-guru sampai ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sungguh merugi saudara, punya anak sudah dibiayai masa kecilnya, dibesarkan, dikasih makanan, dikasih minuman, dijaga. Apabila dia sakit, dikasih obat supaya sembuh. Setelah besar anaknya durhaka kepada orang tuanya. Kenapa? Karena salah didikan daripada orang tuanya. Na'udzubillah min dzalik. Maka dari itu saudara, Imam Ghazali dulu pada saat beliau masih kecil sering dibawa oleh abahnya ke tempat-tempat majelis taklim. Habib Zain juga guru saya, beliau juga bercerita, ingat masih waktu masih zamannya Habib Alwi bin Muhammad bin Tahir Al-Haddad di Bogor, sering dibawa sama abahnya. Ditunjukkan ini loh, ini orang alim, ini orang yang dimuliakan bukan karena hartanya, tapi karena ilmunya, dan ilmu yang manfaat taatnya kepada Allah dan Rasulnya, maka dimuliakan di dunia sebelum di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus dibawa ke tempat Habib Abdullah, Habib Zain, terus dibawa ke tempat yang, maka dari itu saudara-saudara, kalau ada majelis taklim, pengajian, bawa anak-anaknya. Jangan bosan, wah iki pengajian bendino, benar ya pada pengajian. Jangan setiap hari, setiap detik, setiap napas yang sampean keluarkan, sampean ikuti pengajian, tidak ada ruginya sampean. Semakin banyak di mana pengajian itu bisa mengajak sampean dalam kebaikan. Majelis taklim, majelis ratib, hadat, majelis ratibul atas, duduk zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ada yang mengatakan bahwasanya sebentar Anda berpikir, 1 jam Anda berpikir tentang Allah itu lebih baik daripada ibadah sekian-sekian, saudara-saudara. Maka dari itu saudara, anak kita adalah tanggung jawab kita. Kita didik anak-anak kita, bagaimana kita bisa jadikan anak ini mengikuti jejaknya Rasul sallallahu alaihi. Semua telah diajarkan oleh Rasulullah. Apa yang kurang? Dah ada. Rasulullah ini sempurna, lahir sampai beliau meninggal bahkan tidak ada yang tahu kesempurnaan beliau kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bangga Pak, alhamdulillah kita jadikan umatnya Rasulullah. Cari guru orang-orang yang baik. Kalau sudah ada menyesatkan, membenci keluarga Rasul atau membenci sahabat, cinta betul kepada
Ahlul Bait, tapi menyimpang, benci kepada Ahlul Bait, jangan diikuti, Pak. Ikuti orang yang netral. Cinta kepada Ahlul Bait dan juga cinta kepada sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak pantas keluar dari lisan seseorang untuk mencaci maki sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anda tahu, Pak, yang Anda rasakan sekarang hadir di majelis taklim, panas, sampean capek, keluar uang. Sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih dari perjuangannya sampean semuanya. Sampean diterima masa, saya dan sampean semua terima masa, Pak. Siapa yang memperjuangkan? Sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar Siddiq berapa hari bersama Rasul, menutupi di gua, ada lubang-lubang yang berbahaya, ditutupi takut ada ular yang keluar sampai beliau digigit. Perjuangan beliau jalan hijrah dari Mekah ke Madinah, maju mundur beliau, kadang di samping Rasul, kadang di depan, kadang di belakang. Takut ada serangan dari samping, kalau di depan takut ada. Inilah bukti kecintaan. Bukan cuma itu, dipersembahkan anaknya buat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anak yang perawan, cerdas, salehah, yaitu Ummul Mukminin Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha. Dipersembahkan. Bukan cuma itu, hartanya Sayyidina Abu Bakar dikeluarkan. Dibebaskan Sayyidina Bilal daripada perbudakan. Dibayar begitu banyak, berlipat-lipat ganda. Inilah perjuangan banyak. Ini satu aja saya tunjukkan. Sayyidina Umar begitu juga, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, semua sahabat Rasulullah perjuangannya betul-betul kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari lubuk hati yang dalam. Maka dari itu saudara, tanamkan dari sekarang. Kalau kita punya anak, bagaimana anak kita bisa menyintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyintai Allah, menyintai Rasul dan menyintai sahabat. Jangan sampai anak itu tahu artis ini siapa, oh ini namanya ini artis, oh ini namanya ini. Tak kalau ditanya siapa ibu Rasul, abah Rasul, tidak tahu. Siapa yang Pak yang malu? Orang tuanya. Maka dari didik, alhamdulillah banyak madrasah. Masukkan ke madrasah anak-anaknya. Bisa baca Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah nur, cahaya yang menunjukkan anak itu nanti tahu jati dirinya sebagai manusia, yang dimana manusia ini harus mengagungkan Allah, menyembah Allah dan mengagungkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu saudara, hadir di majelis ini kita dengar manaqib para aulia itu diamalkan. Tidak usah semuanya, sudah sedikit aja. Kalau itu sampai manfaat untuk diri sampai dan sampai amalkan di rumah sampai akhir hayatnya lebih baik, saudara-saudara. Maka dari itu saudara, saya sarankan banyaklah membaca salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baca salawat yang sampai bisa. Salawat mansub Habib Saleh setiap hari sampai baca. Amal yang paling diterima sama Allah, sampai dalam keadaan berdiri, duduk, sampai dalam keadaan apapun, sampai dalam keadaan sombong, riya, kalau sholat ala Nabi tetap diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena mulianya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan sia-sia gitu aja, sudah dapat pahala, dibalas setiap sholawatnya oleh Allah 10 sholawat. Sholawat kita 1 dibalas. Makanya ulama mengatakan jangankan 10 Allah Ta'ala membalas sholawatmu. Dalam setiap kamu baca sholawat, seandainya seumurmu dibalas 1 aja sama Allah, ini suatu kemenangan bagimu. Bagaimana kita membaca 1 dibalas 10, membaca 100 terus 10 terus, berlipat ganda saudara-saudara. Kenapa? Ini karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dihaulin sekarang anak cucu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cinta tanamkan dari sekarang. Bagaimana cinta habaib? Jangan sampai ada pengertian sekarang orang-orang Wahabi anti habaib, tidak mau ziarah kubur, tidak mau tahlil, tidak mau haul, benci. Ditanamkan dulu, dihilangkan sejarah habaib yang punya sejarah besar di negeri ini Islam. Pejuang-pejuang, pahlawan-pahlawan Indonesia yang memperjuangkan itu kebanyakan orang Islam, bukan orang Kristen, saudara-saudara. Orang Islam. Bahkan nama-nama yang Anda tahu di negara ini, MPR, apa? Majelis Permusyawaratan Rakyat, majelis, itu bahasa Arab semuanya. Pengadilan, adil, tempat di mana harus dihukum, mana yang salah, mana yang banyak. Makanya jangan berkata bahwasanya orang Arab ini tidak ada jasanya di negeri ini. Salah. Yang paling banyak jasa di negeri ini adalah orang Arab. Orang kiai-kiai besar, siapa gurunya? Para habaib. Orang ulama-ulama besar,
Sekarang ini banyak pengertian. Pertama, dihilangkan sejarah para habaib yang ada di kuburan. Jangan ziarah haram. Sedikit demi sedikit nanti bakal dikatakan jangan pernah cinta sama habaib. Apa habaib itu tidak ada. Hati-hati Pak. Ini sambungan langsung kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang yang benci habaib berarti benci Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang cinta habaib langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada cerita Pak, satu dulu Pak, dengar Pak ya. Ini cerita untuk pengalaman. Ada dulu seorang ulama besar di Irak. Tak kala beliau ini pemimpin daripada pemimpin haji, ketua kloter kalau sekarang Pak. Tapi ketua kloter sekarang hanya berapa bisa dihitung, dulu ratusan orang, bahkan puluhan ribuan orang banyak yang dipimpinnya. Tak kala orang ini keluar, sampai di pertengahan perjalanan beliau istirahat untuk makan. Dulu tidak ada Pak, nasi cateringan tidak ada, masak sendiri orang haji, bawa bekal dari rumahnya makan. Tak kalah ngelihat seorang wanita perempuan ini makan, apa yang dimakan? Bangkai, betang ekakan, ekarkar, esare se bagus dari betang dagingnya ekakan, bikin dung anak Pak. Ini cerita sampean pegang, bagaimana sampean bisa cinta kepada ahlul baiti Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tak habib, tak syarifah, wajib sampean cintai. Lihat darah yang mengalir di situ adalah darah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampean tahu, dilihat orang ini aneh. Orang kalau waras yang dimakan pastinya sesuatu yang enak. Ditanya oleh ulama ini, kamu ini lagi nyari apa? Tidak disauti Pak. Terus dia fokus nyari ekar-kar betang nek ngomong beda daging se bagus ekakan. Bikin dung anak bayi. Mbak dia nyari apa ben? Tahun yang berdua betang. Tidak dihiraukan orang perempuan. Sampai akhirnya ulama ini mengatakan, kamu kalau tidak bicara kenapa kamu makan bangkai ini, saya tidak akan berangkat. Sedangkan di belakang dia ini ribuan orang ngikutin dia, ratusan orang ngikutin dia. Katanya perempuan ini, ya karena kamu memaksa, kamu tahu saya mencari bangkai yang masih ada utuh nih saya makan, supaya air susu saya keluar bisa menyusui anak yang saya gendong. Sampai perlu ketahui ada 4 anak saya di rumah saya belum makan 2 hari. Paham sampean? Ini orang Pak, orang alim ini tidak tahu ini syarifah atau ini turunan Rasul, tidak tahu. Lihat amal kemanusiaannya dia ambil dompetnya, kalau sekarang uang dinar, uang recehan dulu, dipandii di badannya orang perempuan ini. Kaget, orang tidak punya apa-apa moro dikasih uang yang begitu banyak. Wah, diambil, bisa beli beras, beli makanan. Beliau ngomong sama jamaah, wahai jamaah, saya hari ini tidak mau berangkat haji, saya mau balik ke Irak, ke Baghdad. Ya Syekh, kenapa? Kamu ini pemimpin kami untuk jamaah haji ini, bagaimana kami bisa berangkat tanpa Anda ikut? Lah, sudah, saya tidak punya bekal, uang saya kasihkan orang. Jangan ngomong uang Syekh, ini anak buahmu semua ini bisa ngumpul uang lebih dari yang kau bawa. Lah, saya tidak mau haji kecuali dengan uang saya. Ini banyak dari cerita ini, orang haji harus menggunakan uang yang halal Pak, uang yang bisa nantinya dimana pulang dari haji amal kebaikannya lebih dari sebelum berangkat ke haji. Akhirnya gimana? Saya mau pulang. Sudah kamu berangkat? Ya Syekh, tidak bisa. Sudah kamu berangkat, jangan maksa saya kamu. Berangkat. Orang-orang ini semua berangkat, diganti pemimpin yang lain. Syekh ini pulang sampai di rumahnya. Tak kalah di rumahnya beliau ini aktivitasnya seperti biasa, sholat, seperti biasa sudah. Seakan-akan beliau ini ngamalkan amalan ngasih uang perempuan tadi, tidak tahu, sudah lupa sudah. Makanya orang kalau mau tahu orang ikhlas, tak kala dia memberi orang, tidak usah diingat-ingat sudah. Wah, ruai beri, bingkok beri, ruah, tidak usah. Nanti ria, akhirnya hilang amal pahalanya. Sudah, sampean kayak buang sesuatu yang sampean ibaratnya sampah atau apa, mana sampean cari lagi, tidak ada. Begitu juga orang beramal kebaikan, orang bersedekah. Akhirnya gimana? Pada saat orang ini haji semua jamaah datang, disambut Pak. Biasa di pintu masuknya kota ini disambut. Salah satu ulama ini nyambut. Banyak tempat haji, orang nyambut haji kayak gitu sudah. Tak kalah menyambut semuanya berkata, alhamdulillah ya Syekh, saya ngelihat engkau di Arafah ya Syekh, saya ngelihat engkau di Mina. Loh, terkerjat Pak, orang tak haji bela ngetele Mina Mekah. Bingung, bukan 1-2 orang yang melihat, tapi banyak jamaah yang salaman sama dia mengatakan bahwasanya melihat di Mekah, di Madinah. Bahkan orang ini tidak berbuat apa-apa, orang ini di rumahnya. Loh kok bisa? Bingung, tapi dia tenang, diam.
tak kala dia pulang ke rumahnya, dia sholat 2 rakaat, dia istikharah minta sama Allah petunjuk. Apa nih ya Allah? Orang bukan 1, bukan 2, ratusan orang mengatakan saya ini haji, balas saya tidak haji, sudah saya tidak punya uang, saya balik. Akhirnya beliau ini mimpi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mimpinya. Ini Pak, orang kalau berani menyakiti anak cucu Rasulullah langsung nyambung pada Rasulullah. Orang berani menyakiti, memukul, apalagi sampai membunuh. Lihat, sampean, Irak tidak pernah dijadikan ketenangan sampai ini hari. Dari zamannya pembunuhan Sayyidina Husain sampai ini hari. Lihat saudara-saudara, itu apa? Bala dari Allah Subhanahu wa taala. Terbunuh anak cucu Rasul yang paling dicintai oleh Rasul, Sayyidina Husain di Karbala. Sampai ini hari Irak tidak beri ketenangan. Maka dari itu cinta jangan sampai masuk doktrin-doktrin yang tidak benar, pengertian-pengertian Wahabi, orang-orang yang benci kepada habaib, supaya sampai memerangi habaib. Hati-hati. Negeri ini saudara-saudara, begitu besar jasanya para habaib. Wali Songo mengislamkan berapa orang? Ribuan orang. Mungkin ada turunan yang diislamkan sampai yang di sini nih saudara-saudara. Jasanya siapa? Jasanya para wali auliaillah yang tidak mengenal uang. Di balik jasanya dengan imbalan uang tidak, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Orang tadi tak kalah mimpi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau tanya, ya Rasulullah, benarkah ya Rasulullah, saya ini orang-orang mengatakan saya berangkat ke haji ya Rasulullah, sedangkan saya tidak berangkat ke haji ya Rasulullah. Naam, benar kata ya Rasulullah. Engkau berangkat haji bagaimana ya Rasulullah? Saya ada di rumah. Naam, kau tahu kata Rasulullah, siapa perempuan yang kau kasih makan itu? Kata Rasulullah, itu cucuku kata Rasulullah. Yang kau kasih makan itu cucuku. Makanya langsung nyambung ke Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena engkau membeli cucuku dalam keadaan dia membutuhkan. Allah Subhanahu Wa Taala kirim setiap tahun di waktu musim haji malaikat mukanya kamu, badan-badan seperti kamu dan pahala yang diberikan kamu sampai yaumul kiamah. Berkat siapa Pak? Berkat memberi anak cucu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu dilihat, membeda habaib, membeda syarifat andi, sesuatu yang dimakan. Sedangkan sampean enak makan-makan, sampean bisa minum minuman dengan minuman yang enak. Sampean ditanya oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam suatu saat, Pak, ini nyambung pada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana Anda minta syafaat sedangkan Anda membenci, melantarkan anak cucu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Cinta, orang cinta itu bukan di lisan, orang cinta itu dikeluarkan apa yang di hatinya. Dunia yang sampean punya pasti sampean masukkan ke hati. Saya sayang punya sawah, saya sayang punya beras, saya sayang punya uang. Tapi tak kala mau ada anak cucu Rasul membutuhkan tidak dikasih, bohong. Bohong sampean cinta kepada anak cucu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ujiannya orang tak kala dia mengeluarkan sesuatu terutama dunia, Pak, bisa dites bagaimana cintanya kepada ahlul bait Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu Pak, ambil hikmah daripada hadir di majelis-majelis seperti ini, bagaimana sirah dan tariqah para salafus saleh. Mudah-mudahan apa yang kita niatkan di rumah kita digabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita hadir pada hari ini, hadirnya kita diberi keberkahan, mudah-mudahan anak-anak kita jadi anak yang soleh soleha, mudah-mudahan keluarga kita yang sakit diberi sembuh oleh Allah Subhanahu wa taala berberkatan aulia yang kita halim pada hari ini. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima a'tait wa qina birahmatika syarra ma qadait. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.